Selamat datang dalam podcast Polisi Oh Polisi. Kami ada untuk membahas tentang polisi, pekerjaan polisi, dan permasalahan polisi. Ya, selamat siang para pemirsa sekalian. Jumpa kembali dengan POP. Selamat siang Mas Susno. Selamat siang Mas Bukto. Selamat siang Mas Selamat Haryanto. siang Mas Bukto. Ketemu lagi kita perbincangan pada siang hari ini. Kita mencoba menampung bagaimana masyarakat itu bertanya-tanya. Apakah upaya banding ya, dalam sidang kode etik ini Pak Sambo ini sebagai cara membebaskan dari pidana yang sedang berproses. Kan itu. Saya kepengen bertanya kepada Mas Haryanto. Sementara kasus pidana pembunuhan berencana sedang berproses, ternyata Pak Sambo itu mengajukan banding atas putusan pemberhentian dengan tidak hormat dalam sidang kode etik profesi Polri. Apa komentar Mas Haryanto? Membunuh direncanakan bersama-sama dengan ajudannya dan sebagainya, sehingga orang udah ketem banget, wah harus dihukum mati dan sebagainya gitu. Nah itu yang berkembang di masyarakat. Nah kemudian terkait dengan masalah kode etik dengan pidana itu tadi, perlu kita terangkan begini ya. Kalau seorang polisi itu berbuat melanggar hukum, itu lapis-lapis itu aturan yang diterapkan pada dia. Mulai dari para ringan adalah apakah dia melanggar disiplin, lebih berat lagi pada apakah dia melanggar kode etik, dan yang terakhir kalau dia memang melanggar pidana ya pasti diterapkan. Ini bukan pilihan, tiga-tiganya itu diterapkan semua gitu Pak. Bisa bersama-sama. Bisa bersama-sama, bisa ini yang lebih dulu, ini belakangan gitu. Okay. Ya, terutama kalau untuk kode etik dan pidana itu kadang-kadang tunggu pidananya dulu, kalau hukumannya 5 tahun lebih bisa di PTDH kan gitu kan. Tapi kadang-kadang seperti kemarin itu kan kode etik dulu kan gitu kan. Jadi intinya adalah itu kemarin itu. Jadi karena Pak Sambo melakukan tindakan yang sangat spektakuler seperti itu, maka kemudian kan heboh itu di luar, kok beritanya seperti itu, tapi kemudian kok nggak masuk akal. Kemudian setelah dibikin tim sus itu kan, ternyata diketahui bahwa ternyata buat perbuatannya seperti itu, kemudian dia mau menutupi kayak gitu, sehingga dibikinlah tim khusus itu kan. Nah tim khusus ketika dibikin mencoba untuk melakukan penyidikan, ada hambatan nih karena Pak Sambo kan punya kekuatan yang besar waktu itu ya. Sehingga waktu itu tim khusus menyarankan ini harus diisolasi nih. Nah itulah maka muncul saran bahwa yang 31 itu Pak Sambo dengan anggotanya itu kemudian di kode etikan dulu gitu. Jadi penerapan kode etik kemarin itu merupakan taktis daripada polisi supaya bisa cepat dia menutupi halangan untuk penyidikan itu. Dihilangkan halangannya dihilangkan. Jadi intinya kode etik tetap diterapkan. Karena melalui kode etik itu maka kemudian kita bisa menentukan cepat-cepat menahan kan pakai penempatan tempat khusus. Kalau pakai KUHAP kan mesti bukti awal dulu 2% dua alat bukti. Kalau itu dipakai susah karena apa? Alat buktinya udah dirusak gitu kan. Nah, kira-kira gitu Pak. Jadi untuk dalam kasus ini adalah kode etik itu diterapkan duluan supaya bisa cepat penanganan pidana itu bisa pure, dan kemudian ya ini kode etik diterapkan duluan PTDH gitu ya, tanpa menunggu pidana gitu ya. Dan kalau dia mengajukan banding itu ya nanti terserah daripada pimpinan, kan atasan yang berwenang yang menentukan itu diterima apa tidak. Kira-kira itu penjelasannya ya. Dengan menerapkan taktik itu kan diputuskan ini sidang kode etik ya, Mas Susno ya. Sambo di PTDH, kemudian tiba-tiba Sambo saya mengajukan banding. Apakah bandingnya Pak Sambo ini adalah juga merupakan strategi atau taktik untuk menghindar dari jerat hukum di sisi lain? Ya, ada seolah-olah tanda petik nih, seolah-olah ada polisi yang berusaha melindungi Pak Sambo. Komentar Mas Susno gimana? Begini Mas, memakai pangkat dan baju jenderal itu kan enak kan, walaupun nggak ada jabatan, apalagi jenderal aktif. Nah dengan dia di PTDH, kemudian dia banding, berarti PTDH putusan banding itu kan rekomendasi belum dilaksanakan, berarti dia kan secara administratif dia masih jenderal. Apalagi ditambah rekomendasi itu dia banding lagi.
Yang rekomendasi dia banding, rekomendasi belum kekuatan. Tapi dia ingin menunjukkan selama proses ini gue masih jenderal loh. Nah, walaupun dia di tahanan sudah memakai baju jaket oranye gitu. Oke, lalu jenderal oranye gitu. Jadi itu namanya Mas strategi biasa, banyak usaha pakai strategi itu. Tetapi apakah ini akan dikabulkan? Kecil kemungkinan, karena banding itu nantinya sangat ditentukan oleh Ankom. Ankom itu siapa? Kapolri kan Ankomnya. Sambo di kode etik pun tidak terlepas daripada keputusan Kapolri. Kemudian dia banding, ini bola dilemparkan ke Kapolri. Apakah Kapolri mau menerima banding itu? Saya kira kecil sekali, tapi namanya kan usaha. Jadi sah-sah saja ya. Sah-sah. Oke. Kembali kepada Mas Haryanto. Ini sidang kode etik dinyatakan PTDH. Tapi kan berupa saran kepada Ankom ya, Ya. Kapolri. Terus apakah dengan Sambo melakukan banding ini berpengaruh terhadap proses peradilan pidana pembunuhan berencana yang disangkakan kepadanya? Kira-kira gimana Mas Haryanto? Ya, kalau mengenai untuk pengusutan pidananya ya itu kan nanti tergantung kepada penyidik yang menangani itu. Seperti saya katakan tadi sebelumnya itu, penjatuhan kode etik dengan PTDH itu hanya merupakan satu taktik ya, supaya dia itu tidak banyak merintangi penyidikan. Dengan telah diisolasikan beliau itu, kemudian apalagi telah di PTDH, itu menambah moral dari para penyidik itu untuk tidak lagi dibayang-bayangi ketakutan untuk melakukan penyidikan yang apa adanya. Kan selama ini kan yang dikhawatirkan publik kan, Pak ini masih punya gengnya loh kan gitu. Gengnya di luar, apalagi Pak IPW itu, waduh ini adalah konspirasi gini. Kalau saya pikir ini sebetulnya bukan seheboh itulah yang terjadi. Itu tuh simple kok. Pak Sambo seorang jenderal yang punya kekuasaan yang gede banget tadinya itu hilap karena istrinya dilecehkan kan gitu kan. Kemudian dia bunuh dengan berencana, tapi begitu dia bunuh terpikir oleh dia, wah saya hilangkan jejak. Kemudian dia narik orang banyak itu kan gitu. Bukannya ini suatu konspirasi, suatu kompi ikut melakukan pelanggaran hukum kan bukan. Itu Pak Sambo sendiri yang nyeret orang itunya sehingga terpaksa ikut itu. Kasihan nih keseret. Kasusnya kan simpel itu Pak, bisa dibedakan gitu. Iya. Iyalah, jadi kasus pembunuhannya berbeda. pembunuh berbeda. Iya, jadi pembunuhan yang direncanakan Pak Sambo ya. Dia melibatkan ajudannya. Ketika dia masuk marah betul, diajak ajudannya. Ajudannya nggak ikut karena apa? Terpaksa kan itu kan. Nah, setelah dia melakukan jebret gitu, kemudian wah dibikin rekayasa. Panggillah anggotanya yang 31. Nah, itu yang syarat-syarat itu tadi. Ini harusnya beda ini ya tuntutannya dengan gitu kan. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah ini mempengaruhi penyidikan, justru dengan adanya PTDH di kode etik itu akan mempercepat proses dan akan memudahkan penyidik untuk bertindak sesuai dengan profesionalitasnya gitu ya. Dan kemudian juga ada koreksi juga kepada yang itu tadi, yang termasuk di syarat-syarat tadi itu ikut diproses juga, tapi juga harus hati-hati, itu harus membabi buta semua harus dihukum itu. Jadi harus dipilah-pilah nanti mana yang berat, mana enggak, mana yang termasuk pidana atau tidak. Jadi itu tadi Mas, pidana ada dua itu, yang berencana dengan Pak Sambo dengan grupnya, dan obstruction of justice itu harus pilih-pilih kira-kira. Jadi saya kira nggak ada kaitannya hambatan lah untuk kode etik itu. Ya, saya kembali bertanya kritis, kalau seandainya Mas Haryanto itu masih jadi polisi aktif, jadi anak buahnya Sambo, kira-kira Mas Haryanto bisa terlibat nggak untuk merusak? Tinggal posisi saya waktu itu Mas. Orang yang bisa merusak TKP itu bisa dibedakan loh ya. Ada yang tadinya sudah tahu bahwa itu memang Pak Sambo itu berbuat kejahatan ya. Tapi kemudian dimintai bantuan, ayo kita ini. Ada yang tahu itu. Ada yang nggak ngerti. Itu contoh putranya teman kita tuh Pak Naryono itu. Dia pulang dari dinas ya. Dari Bali katanya, baru ngetik-ngetik di kamarnya, dipanggil langsung pimpinannya. Sini ikut. Kamu ambil ini. Itu Mas yang penyadapan itu. Udah ini dihapus di ini dan dia nggak ngerti kan itu dalam rangka apa itu. Itu tapi kan termasuk PTDH kemarin. Contohnya kayak gitu Mas. Jadi
kadang-kadang kita kalau seperti tadi ditanyakan, kalau saya dulu dari polisi disuruh Pak Sambo gitu, ya kalau saya tidak tahu bahwa itu kejahatan mungkin saya ikut-ikut juga. Tapi kalau saya sudah tahu itu kejahatan ya pasti menolak kan gitu. Kira-kira begitu Mas posisinya. Jadi jangan dipukul rata semua orang ini, wah ini gengnya Pak Sambo habisin jebret. Adi Makaisa di PTDH juga kan gitu kan, kita belum tahu persis tuh bagaimana keterlibatan dia itu. Harus adil ini dalam hal ini saya kira. Meskipun semangat untuk membongkar, Ya. tapi juga tidak boleh generalisasi. Generasi nggak bisa dong. Disamaratakan. Iya. Gitu ya. Mas Susno, kembali Mas Susno nih, pertanyaan agak sulit ini Mas. Ya, masyarakat tuh banyak bertanya kepada kita. Pak Sambo sudah diterapkan sebagai tersangka, sudah di PTDH meskipun banding dan sebagainya. Ini masih menganggap Pak Sambo itu masih powerful, meskipun sudah ditersangka, udah pakai baju orange. Ya. Kenapa masyarakat begitu? Karena masyarakat itu mempermasalahkan. Kok bisa anggota DPR itu ya diam, ya malah isinya puja-puji, ya memuja-muja, ya waktu rapat dengar pendapat ada rekomendasi Komnas HAM supaya pelecehan seksual, loh ini apa urusannya sama ya diteliti gitu. supaya diproses. Komnas Perempuan juga begitu. Saya kasihan sama Pak Seto. Komnas anak. Pak Seto itu dia berusaha bekerja profesional pun ini dicurigai, semua dicurigai kaitannya dengan ini. Gimana pendapat Mas Susno? Yang pertama itulah di era keterbukaan informasi, di era medsos ini, netizen itu luar biasa. Kadang-kadang sidang politik belum selesai, udah keluar putusan netizen. Ya, sama dengan ini. Ya. Bagaimana ini? Apakah Sambo ini punya kekuatan? Awalnya iya, karena jabatannya bagus, kemudian tentunya dia bisa buka jaringan itu terbentuk dengan sendirinya. Ada orang, Pak saya ini kemudian ini bantu deh, nah, dia rekomendasi bantu dan jadi kekuatannya banyak. Tapi setelah itu kan dengan adanya nonaktif, kemudian copot jabatan, ditempatkan di tempat khusus dan ditersangkakan, ya Pakai baju orange. itu habis, walaupun belum 100% ya, mungkin kita 1% atau berapa di dalam, di luar masih. Tadi Mas Bekto katakan Komnas Perempuan masih bersuara, Komnas saja bersuara juga. Kan berhak juga mereka bersuara. Iya. Demokrasi katanya. Dan dia Hanya masalahnya dasarnya apa? dasarnya apa? Untuk memproses segala sesuatu kan harus ada fakta hukum dulu. Yang penting sudah saya suarakan. Jadi sudah saya suarakan itu Pesanan siapa itu? Ya. Pesanan siapa itu? Ya, saya tidak tahu, mungkin ada suara dari langit, dari atas langit. Yang penting sudah saya suarakan, ya. Suaranya gimana? Jadi di dalam ya insya Allah sudah sangat-sangat kecil. Di luar ya masih kita bisa lihat dari fenomena itu ada pesan atas angin tadi. Saya suarakan. Oke. Mau tidak mau Mas Haryanto, ini kembali kepada Mas Haryanto. Dengan adanya kasus Duren 3 ini, meninggalnya Brigadir Yosua, ini kan Mas Haryanto ya, saya pinjam istilahnya itu. Ini ada bom atom, ini ada tsunami dahsyat. Iya. Tapi ujung-ujungnya itu kan Kepercayaannya masyarakat jatuh. kepada Polri itu Iya. hilang, Betul, jatuh. sampai Terjerembab. yang terendah. Komentar Mas Haryanto gimana masalahnya? Ya, dari pertama kali dulu kita menyoroti ini ya gitu kan. Ini pokoknya adalah kepercayaan publik itu runtuh total gara-gara informasi yang disebarkan oleh Pak Sambo itu kan. Padahal kan informasi itu kan informasi skenario yang dibikin oleh si Fahmi itu kan, yang penasihat ahli itu atas dididik. Kami belum tersangka. Enggak, waktu itu Saya nanya dulu karena saya udah lupa namanya Fahmi itu. Nah. Kenapa Fahmi itu sampai sekarang juga belum disentuh? nah itu kan karena polisi belum memberitahu kita. Mungkin sudah menyentuh Mas, mungkin sudah sentuh. Oh, bisa ya? Bisa jadi, tapi tidak diberitahu kan itu nanti di pengadilan. Sampai selesai. Ya, buktinya Ini- PC aja kan 3 kali sudah diperiksa kan Kita baru tidak tahu tahu. terakhir, tidak tahu gitu. Itu contohnya Mas, saya ingin mengatakan bahwa kepercayaan itu publik jatuh ya. Karena apa? Polisi nomor 1 dianggap pembohong rilis itu.
Bohong polisi itu. Ternyata dia rabong. Sekali bohong terus jangan bohong terus katanya si apa advokat itu kan. Sekali bohong pakai bahasa Batak apaan ngomongnya. Sekali bohong terus nggak bisa nanti. Itu nomor satu polisi dia ngebohong. Kenapa bohong? Menutupi yang dibohongkan itu. Kan itu kan. Kita dulu nulis ada 90 kejanggalan yang mesti jawab kan itu kan. Kan nggak pernah dikelirkan oleh polisi gitu loh. Sementara dia masih berpikir bahwa wah ini saya gara-gara ini kasus ini saya yang penting harus cepat-cepat menyelesaikan kasus ini kan. Betul itu. Cuman sayangnya apa yang dikerjakan kan nggak semuanya dipublikkan sama rakyat. Jadi masyarakat nggak tahu. Curiga kan, termasuk di ini loh kemampuan polisi untuk mengungkap kasus ini. Kan katanya kan kok cuman saksi doang gitu kan. Padahal kan dia kan juga mengumpulkan barang bukti yang lain gitu ya. HP yang tadinya hilang dibilang itu hilang kemudian ketemu mungkin diselidiki tapi tidak diumumkan kan itu. Ya. Akibatnya kepercayaan masyarakat tuh masih terus tanda tanya terus kan Mas, nggak percaya sama polisi. Sampai sekarang pun berkas sudah dikirim ke pengadilan masih tidak dipercaya bahwa itu berkas ecek-ecek atau berkas beneran. Ya. Kan gitu yang terjadi. Kenapa dianggap ecek-ecek? Ya karena polisi nggak pernah nyerahkan ini loh berkas yang saya kirimkan ini sudah lengkap dengan ini loh bukti ini loh. Maaf saya potong. Ya. Polisi tidak pernah. Ya. Itu kira-kira kenapa? Saya bolak-balik kita ngomong ya, kalau kesimpulan saya cuma gini, polisi masih belum sadar Mas, bahwa strategi yang dipilih itu strategi kuno yang zaman dulu. Artinya tidak tepat dengan Tidak tepat untuk sekarang, karena kalau yang dulu kan ini informasi perkembangan penyidik harus di-keep, nggak boleh, karena nanti apa? Nanti menyulitkan di penyidikan dan saling membuktikan gitu kan. Nah, tapi sekarang bukan itu masalahnya. Masalahnya tuh publik pengen tahu apa yang terjadi gitu kan. Dan apa yang sudah kau lakukan. Apa yang sudah kau lakukan. Nah, celakanya sekarang Pak, sementara polisi itu menutupi apa yang dilakukan dan hasilnya. Ngomong nih Komnas HAM, wah ini begini, ini begitu, ini begitu. Kemudian LSM ngomong ini saya punya temuan gini. Jadi kan polisi itu gimana ya? Kayak gitu dianggap dia kan seakan-akan dibodoh-bodohin oleh itu orang. Tapi kemudian nggak mau memperbaiki. Enggak loh, saya udah tahu gini. Dan ini, gitu. Mas, Komnas HAM yang bersuara sekarang kan ada dugaan karena mereka tahu Komnas HAM ini tidak penyidik, tidak punya laborat dan sebagainya. Ya. Seolah-olah itu Mas betul, sangkaan di luar itu kan polisi pinjam mulutnya aja. Yes. Nah, gimana itu Mas? Jangan-jangan bener. Jangan-jangan benar, jangan-jangan itu polisi yang nyuruh. Gimana? Saya nggak ngerti lah untuk itu apakah terjadi apa enggak, saya nggak berani berandai-andai ya, nanti sangkanya saya bully polisi terus. Enggak, yang saya lihat itu ya, saya hanya menyampaikan yang dari publik itu gini loh. Karena saya tiap hari baca komentar orang itu kan, itu saya sampaikan di sini. Bukannya saya bully polisi. Polisi sekarang kalau diomongkan bahwa ini loh yang jelek-jelek, disangkanya kita pensiunan, sok-sokan bersih gitu, bully. Kita kan membaca Itu komentar, kita sampaikan yang nggak didengar oleh mereka kan itu kan. Iya, Itu kira-kira gitu Mas. dan kita menjawab komentar negatif itu dengan sesuai apa adanya bahwa polisi sudah kerja dan berprestasi. Iya, kita selalu bilang gitu. Cuman sayangnya Mohon maaf. Kan katanya media-media mainstream kan kalau dipanggil bersama kita tuh kan absen ya. Oh, dan Sebenarnya diundang. Itu kaitannya dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Ya, gitu bahwa ya. pendidikan itu termasuk yang dikecualikan. Tidak dipublikkan gitu kan. Iya. Ini gimana kira-kira polisi ini menyikapi Ya. satu tuntutan keterbukaan masyarakat, Ya. yang kedua ada undang-undang ini. Seperti apa tuh enaknya? Itu yang saya sampaikan tadi Mas ya. Jadi polisi masih bersikukuh bahwa informasi mengenai perkembangan penyidikan itu hanya untuk pro justia kan gitu sehingga harus dirahasiakan. Padahal saya ingin tanya ya, kalau memang itu harus di-keep sampai ke penyidikan, kenapa Komnas HAM coba-coba gitu di luar kemudian nggak diapa-apain? Ya, Kenapa kalau tidak dilarang malah dia disuruh? Kan maksudnya polisinya bertahan sama undang-undang itu. Yang Ya. ngomong sebarang orang lain gitu. Wah bisa aja Mas Gita ini nyindir jadi apa namanya? Lempar batu sembunyi Tangan, kaki. Membernya pakai kaki. Ya emang betul Mas, diundang ke TV juga nggak datang, katanya tidak semua undangan kita datangi gitu. Padahal kalau nggak datang pun pakai Zoom juga bisa kok Mas. Bikin Padahal desk. kita sudah nanya. Ya. Kenapa polisinya kok nggak datang? Ya kita tanya sudah diundang tapi nggak datang bahkan. Mas, Itu bisa juga perlu pemikiran ya bagi bisa Polri. dibayangkan Mas. Ya. Polisinya nggak datang, kemudian kita yang pensiun karena udah lebih 10 tahun. Iya, suruh jawab. Nggak datang juga. Kalau kita nggak datang coba gimana? Lebih parah kan.
Iya, Kalau iya. kita datang, ya insya Allah ada yang bisa terjawab. Tapi kadang-kadang dihujat juga datang. Ya, otomatis lah kita. Dibilang head, dia bilang cari panggung Muka. apakah Mas betul kalau tampil di TV ada niat mau jadi pamata? Kanit, kanit reserse di Polsek. Polsek. Oke, mungkin ini pertanyaan kepada Mas Susno, kepada Mas Haryanto juga, ya, bahwa sebelum pertanyaan ini, bahwa kan tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Ya, Ya, masalahnya sekarang adalah polisi itu tidak dipercaya oleh masyarakat. ya. Kira-kira nih, Mas Susno dulu nih, kiat-kiat apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh polisi? Ini tidak dipercaya sekarang masyarakat, ya, tidak dipercaya, kemudian dimanfaatkan terus oleh pihak-pihak tertentu untuk memburuk-burukkan polisi. Ya, sebab buruknya kan karena perkara Sambo Gate ini. Pertama, selesaikan Sambo Gate ini secara benar dan bisa dibuktikan secara benar, kemudian dijatuhi hukuman sesuai dengan rasa keadilan. Kita tidak menentukan mati 10 tahun atau hidup yang adil. Yang kedua, bagaimana sih menyelesaikan secara benar? Upayakan berkas tidak bolak-balik, persyaratan dipenuhi supaya tidak timbul sakwa sangka. Karena timbul sangka, apa sengaja ini berkas ini dirumahkan. Nah, akhirnya sudah berprestasi bagus, dugaan negatif masih ada. Yang kedua, hindarkan juga ada informasi-informasi yang akan melemahkan polisi. Contoh, sudah ini jalan dengan benar, sudah masalah pembuktian, sudah pelimpahan berkas, ada isu pelecehan seks, ada isu apalagi yang dikemukakan oleh institusi resmi. Kalau ini ditanggapi oleh Polri dan Polri mengatakan dia akan kita tindak lanjuti, berarti Polri sudah terjebak. Masuk perangkap. Masuk perangkap, ini masalah ini saja. Pokoknya selesaikan dengan baik. Kemudian satu lagi, ini kan sudah bagus jalannya, tapi kan Bu PC nggak ditahan. Memang kalau kita katakan tahan itu hak subjektif, persyaratan subjektif ada, persyaratan subjektif ada. Tapi jangan sekali-kali melupakan keadilan masyarakat. Rasa Rasa keadilan. keadilan. Tidak bisa kita berlindung, lah ini hak saya, hak polisi. Kita yang menentukan. Mari sekarang kalau begitu, Polri belajarlah. Untung ruginya apa sih? Kalau dia ditahan untungnya apa? Kalau dia tidak ditahan ruginya apa? Dan ditahan ada 3 macam. 3 macam. Tahanan rumah tahanan negara, artinya di sel di polisi, tahanan rumah, tahanan kota. Nah, tapi statusnya sudah tahanan. Hmm. Tinggal pilih yang mana ditetapkan oleh polisi. Toh tahanan ini tidak merugikan tersangka. Artinya boleh polisi bahwa dia ditahan di rumah Boleh. atau dia ditahan di kota. Itu boleh ya? Ya. Namanya udah ditahan. Ditahan. Kemudian tahanan jenis mana ini kan tidak akan merugikan tersangka. Karena apa? Ya. Tahanan ini kan dihitung. 1 hari pun dia ditahan itu dihitung. Nah, hal-hal yang seperti ini yang bertentangan dengan rasa keadilan ini harus diperhatikan. Tidak boleh kita berlindung. Wah, undang-undangnya berkata gini. Di undang-undang itu kan buatan manusia untuk manusia, ajas yang terpenting dari undang-undang kebangsaan. Yang tertinggi ya. Iya. Oke. Kemudian yang berikut, Mas, ekor dari ini dia menyiapkan kemana-mana, mati berbenah. Kan ekor dari kasus Sambo ini kan terungkap ada unsur serius, terungkap ada keluhan bahwa klik-klik di dalam, terungkap ada keluhan kepemimpinan Kapolri ini sedemikian tidak mendapat dukungan dari ini. Nah, itu dipelajari semua. Kalau memang tidak dapat dukungan, apa yang perlu dibenahi, apakah ketidakadilan di dalam jabatan, apakah ketidakadilan di dalam mutasi, apakah ketidakadilan di dalam memberikan pendidikan, and so on, benar. Bertahap lah, tidak mungkin satu hari bim salah bim jadi kan. Oke, Mas. Kaitannya masih dengan kiat, Mas. Ini Zilpidum ini memakai pakaian itu kan dipelototi oleh masyarakat. Bajunya merek apa? Blueberry, baju kotak-kotak. Bukan, harga-harganya semua dikatakannya. Baju ini ada yang kotak-kotak, ada yang polos tapi tulisannya Burberry. Tasnya disorot juga. disorot.
arlojinya, ini arloji ini 300.000 aja mas. Mas, arloji itu ada yang second, apa KW2. Kalau enggak, buka di ini. Buka di HP, Ya. kan ada Rolex. Harga sekitar. Yang ini harga 10%. Yang dipakai kan itu mas, yang dipakai kan itu mas, Ini, itu mas. tapi jangan dipakai dulu. Kalau ini kan dijual di toko nggak mahal ini. Kenapa? Ya beli yang Itu. itu. Kenapa saya takutnya tinggal kalau yang benar. Mas, kaitannya dengan sorotan ini kan masalah hedonisme. Hedon. Itu kira-kira gimana menurut Mas Arya? Ya saya ingin merangkum dulu Mas Susno tadi supaya nggak lupa Oke, ya. Oke. Kan sarannya apa gitu ya. Saya merangkum saja. Ini polisi kan sekarang jatuh down ini kepercayaan masyarakat ya. Nah, cara memulihkannya saya sarankan ada saran taktis, ada saran strategis. Saran taktis itu adalah yang bisa dikerjakan cepat dan instan hasilnya, yaitu dengan cara memberikan penjelasan pada masyarakat bahwa polisi sekarang itu bukan pembohong. Kita sudah kerja benar-benar lurus. Tapi gitu harus kan. ngomong itu Mas kan. Harus diomongkan makanya. Aduh, lurusnya itu begini loh, saya sudah meriksa ini. Yang penting omongan atau tindakan ini mas? Ya omongan dan Tindakan. tindakannya gini mas, tindakan yang sudah dilakukan itu diomongkan, gitu loh. Oke. Bukan disimpan aja dalam Iya, dan diomongkannya Sampai itu menunggu keputusan pengadilan. jangan pakai itu lagi. Yang diomongkan yang kira-kira bisa dibocorkan apa sekarang, yang tidak silakan di-keep gitu. Tapi jangan selalu pakai nanti kita di pengadilan. Akhirnya apa? Itu kita dibully, kita masih nggak bisa berbuat apa-apa kan. Yang kedua tadi mengenai masalah pengadilan tadi keadilan. Keadilan. Polisi tolong berpikir kembali bahwa untuk mengembalikan kepercayaan rakyat itu mas, di samping polisi itu legal secara hukum, patuh dengan hukum, harus legitimate. Dia itu dibenarkan oleh masyarakat. Mana yang dibenarkan? Ya kalau dia bertindak adil, itu namanya legitimate. Jadi pertimbangannya jangan hanya mikir saya nahan kan bukan melanggar hukum, itu hak saya gitu. Tapi kan dia dihujat orang banyak, ini bapak diskriminatif, itu tidak legitimate. Nah, itu contohnya itu. Nah yang terakhir saran strategi saya itu tadi mas, polisi gara-gara sambugit istilahnya itu tadi ya pak. Kalau saya menganggap ini kapal polisi kena tsunami Sambo ini hancur gitu. Baru ketahuan barah buruknya polisi selama ini kan. Ada katanya rekrutmen yang nggak bagus, pembinaan karier, terus pilih kasih. Ada karya yang kecepetan, kok ada monster gitu jadi pejabat. Kan kayak gitu kan yang terjadi kan kayak gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir itu tadi kok bermewah-mewah kayak gitu kan. Nah saran strategi kita itu perbaiki apa yang tadi Mas Susno sampaikan tadi. Perbaiki itu yang jelek-jelek itu, buktikan bahwa polisi akan merubah itu kan. Kalau saya nomor satu adalah kultural ya. Hedonistis hilangkan. Hedonistis. Hedonistis Dari itu mana dulu Mas? Dari bawah apa dari atas? hedonistis itu gini mas. Bukan. Percontohan ya. Percontohan itu yang nomor satu gitu ya. Kalau Indonesia itu jangan ngomong jangan Indonesia, dia sendiri masih cerutunan pakai ini yang 1 miliar ya gimana mau gitu. Mobilnya harus Lexus. Nah, itu waktu Pak mendatangi ke TKP sana bukan dilihat apa yang dikerjakan, apa yang diomongkan, mobilnya yang disiram. Seperti Pak Dirpidum tadi. Salah juga. Ya, ini gejala yang saya sampaikan. Ya. Dia mau press release bukan yang didengar press release-nya malah ininya yang wah bajunya 12 juta. Itu contoh mas ya bahwa sebetulnya ya menghilangkan kultur itu, merubah kultur itu sebetulnya bukan mudah ya, bisa dikerjakan. Nomor satu adalah hedonistis itu jarang. Dari dulu kita ya waktu kita masih kapten itu ada kita mau pakai jam Rolex, wah langsung dipanggil itu sama Bobo Iraman ya. Nah itu mestinya itu diterapkan. Kalau saran saya ya, hedonistis itu ditulis di dalam kode etik yang nomor 1 mas. Kode etik mas baca itu. Dimasukkan ya? Ada, sudah masuk, sekarang ada. Paling atas, poin nomor 1 itu adalah polisi nggak usah melanggar tribrata, catur prasata. Orang kan nggak ngerti itu apa tribrata. Tapi kalau langsung kode etik nomor 1 paling utama polisi nomor 1 adalah koruptif Pak dulu. Koruptif dulu. Jangan berlaki koruptif. Kalau melanggar koruptif maka sanksinya PTDH. Iya. Paling rendah demosi. Yang kedua, perilaku hedonistis. Melanggar itu demosi atau grounded. Itu aja otomatis orang melihat kode etik apa? Cuma 2 kode etik itu. Tidak boleh korupsi dan tidak boleh hedonistis. Itu saya kira dengan gitu akan berubah total itu. Itu simpel ya itu. Simple. Satu lagi mas, yang saya kultural. Budaya setoran. Nah, ini harus sebutkan di situ, tidak boleh setoran. Nah, kalau ada setoran, atasan sama bawahan yang setor semua dipecat. Selesai itu urusan itu. Maka saya internal mas. Iya.
jalan yang eksternal, Mas. Wah, saya nggak ngerti tuh. Karena saya nggak pernah. Lo konser Itu contoh. bukan Makanya eksternal. jadi Kapolda yang saya tulis utama, jangan story saya kan kita dulu. Iya. Nah, terus tadi saya sangat tertarik contoh. Mas, sekarang itu Kapolres, mungkin Kapolsek, mungkin apa, kalau di jalan itu pakai ngoeng-ngoeng, Mas. Ngoeng-ngoeng. Jadi kalau ditanya Pak Kapolres macet nggak di jalan di kota Anda? Oh enggak. Enggak. Ya, gimana nggak macet dong, jadi ngoeng-ngoeng, jalan ditutup. Jadi Kapolda juga gitu. Kapolda itu penanggung jawab ketertiban lalu lintas di wilayah. Tapi kalau Kapolda mau ke kantor, jalan ditutup, ngueng-ngueng aja, udah kayak jenazah aja kan? Ini nggak benar ya. Jadi hilangkan ngueng-ngueng. Itu artinya Tar dulu Mas Susno, ya. Mas Susno ngomongin Kapolda. Mas Susno pernah jadi Kapolda. Loh. Pernah. Saya pernah jadi Kapolda. Iya. Loh. Mas, karena Nggak ada ngueng-ngueng, Mas. kira-kira dulu pakai seperti itu nggak? Enggak. Malah kalau ada yang gitu suruh belakang. Kenapa? Ini sebelum kita berangkat, ya kita 86. Bapak, sudah mau berangkat. Jalur 1. Begitu kita lewat jalur 1, lancar. Tahu ya? Begitu kita lewat, kurang. Polisi kata si rakyat. rakyat yang mengumpat Itu gitu. contoh dan teladan. Mudah-mudahan junior kita dengar. Nggak usah. Kalau saya dulu kalau mau ke Polda dari rumah dinas, jalan mana? Belok kanan, belok kiri. Pernah saya itu notok gang buntu Pak. Ya mundur. Terus berikut lagi Mas. Sekarang itu banyak yang contoh. Rumah Kapolres, Kapolresta, mudah-mudahan nggak Kapolda ya, pinggir jalan, fasilitas umum itu ditutup. Jalur lambat. Ini rumahnya Kapolres atau Kapolri, Mas? Kapolres. Oh, Kapolres. Kalau Kapolri enggak. Pernah. Setelah saya lihat. Apa pernah? Pernah. Beli kebayaran itu. Kalau rumah Kapolri begitu, ya mudah-mudahan segera dibuang. Karena apa? Tidak bisa lagi Kapolri berkata bahwa Indonesia aman, investasi silakan masuk. Loh, rumah Kapolri pagar, dia yang bertanggung jawab. Lah Mas Bekto, tukang tangkap teroris, apa rumah Mas Bekto dijaga pakai itu? Enggak Padahal juga. musuhnya teroris banyak kan? Ya kalau rumah Kapolri dikasih apa namanya? Barikade, ada panser, kemudian jalur lambatnya ditutup. Rumah Kapolri di mana ya? Di Timur ya? Patimuran. Di sini depan tutup, samping sini tutup, samping sini tutup. Orang takut. Rumahnya pimpinan. Sekarang udah enggak, Oh, tapi sekarang pernah. enggak. Pernah zaman Budi Payah dulu ya. Sekarang enggak kok. Saya nanya nih, saya nanya. Ini orang yang ada di rumahnya Sambo, itu kan banyak sekali ajudan, sopir, apa itu banyak sekali. Satu telepon ya. Apa dulu Mas Susno seperti itu waktu jadi pejabat? Ya Mas enggak. Arianto? Enggak lah, saya di rumah itu kan hanya 2 orang. Yang jaga rumah aja enggak ada polisi. Bayar apa namanya, satpam. Kenapa dijaga? Ya supaya kan mobil mau masuk, saya enggak turun, buka pintu gitu kan. Ya enggak. Terus yang merangkapnya dia juga itu ya, apa namanya, yang ngurus-ngurus surat di depan itu, staf pribadi ya namanya. Pri. Iya. Seperti itu. Kenapa dia ajudan? Saya bawa tas masih bisa. Nanti kalau pakai ajudan kan bukan apa-apa ya. Risih rasanya. Intinya praktek-praktek feodal ini semua dilayani, ini juga harus dibenahi. Dibenahi. Dibenahi dengan aturan. Sampai ibu juga kan kayak Iya. gitu. Ibu ajudan juga Bu, ibu ada. istrinya punya ajudannya polisi lagi. Gimana Mas Arianto? Kalau ditanya, Kita berbicara. ya kalau ditanya dulu ya, saya dulu Kapolda di Sulawesi Tengah. Yang setiap bulan itu ada pemboman, Mas. Kalau nggak Ya. pemboman, Nah, iya, penembakan dari paling Cilacap. gawat Itu ya. waktu itu ya. Sehingga Saya dan teman-teman yang Mas Bekto yang ditaksir di sana kan Ah. gitu kan. Saya pernah minta tolong untuk ngerja gitu. Itu dulu di dalam situasi kayak gitu, saya di rumah cuma dijaga oleh 2 orang penjaga itu siang malam kan. Sama ajudan saya 2 sersan, Untuk buka pintu kan. karena shiftnya kan itu cuma 2 itu aja. Itu contoh ajudan. Ketika saya Kadipinkum nggak pakai ajudan ya. Ya, dikutir sendiri. Kadif loh ya, Kadipinkum sendirian, cuman sopir sipil itu yang suka ngantuk-ngantuk kalau nyupir saya itu. Itu aja Mas. Jadi kalau mengenai ini ya, budaya feodal itu tadi ya.
Tapi ya saya intinya gitulah. Jadi mau coba dipikir kembali ya itu aja. Polisi jangan berpikir seperti kemarin Mas Oso bilang polisi itu miliknya polisi sendiri. Polisi itu miliknya rakyat kan Iya, gitu. Kita rakyat berpikirnya yang- harus aturan yang sesuai dengan rakyat itu lain pakai gitu. Jangan mentang-mentang. Tadi seperti ngoweng-ngoweng itu tadi Mas. Saya dulu Kapolri di Malang begitu keluar dari situ, waduh, wang, Belok. belok ke restoran, pakai pakaian apa? Pak Kapolri itu pakai jas masuk restoran. Aduh, saya pikir ini kok gini, kok diterus-terusin gitu loh. Diterus-terusan kayak Tapi gitu. mohon maaf, kita bercerita nostalgia kan bukan iri hati toh. Bukan. Enggak lah itu Dengan ya. sekarang kan Ini demi kecintaan Mas. Iya. Kalau ini diteruskan, ajudan sampai 40, kemana-mana nguing-nguing, jalan ditutup, kemudian bila perlu masuk jalur apa namanya itu? Busway. Begitu kita lihat mobil polisi. Polisi itu penjaga keamanan ketertiban. Dia yang bertanggung jawab. Rakyat ketawa gitu. Pak Presidennya juga ngasih contoh kok. Kasih berapa sekarang ya pengawasan kan gitu. Dan mestinya itu contoh lah gitu. Itu tadi Mas, jadi kita yang ngasih contoh itu yang konkret. Karena kalau kita cuma ngomong teori doang, nanti dibilang kita tuh membuli polisi terus. satu Kalau kita menurut contoh, ya. yang kedua diterapkan aturan. Kalau Ya. aturannya tidak boleh, ya tidak boleh. Tidak boleh. Termasuk polisi yang suka melewati bau jalan kan nggak boleh. Iya. Ya, tapi kan hari-hari Terjadi Mas. Terjadi. Jadi dari bandara misalnya kita kan, ngoeng, ini kan semua kan, seolah-olah jalan itu milik dia, milik rakyat gitu. Nah, dia harus memberikan pelayanan pada rakyat, kecuali kalau orang tuanya meninggal atau Ya istrinya untuk meninggal. emergency itulah, Emergency. emergency itu. Tidak perlu ditulis depan, mohon maaf bapak saya meninggal gitu. Terima kasih banyak Mas Susno, terima kasih Mas Arianto. Demikian pemirsa obrolan kami tentang masalah-masalah polisi saat ini. Prinsip satu hal, bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat paternalis. Semua itu melihat contoh yang di atas. Jadi kalau yang di atas itu sebenarnya mau memberi contoh, mampu menjadi teladan, dan menerapkan aturan-aturan yang ada, bukan kecuali untuk saya, aturan itu untuk semua. Saya pikir polisi akan bisa cepat kembali Ya, dipercaya oleh masyarakat. Begitu Mas ya? Iya. Mas Arianto? Ya. Sepakat ya? sepakat. Bahkan Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah menyimak podcast kami. Silahkan subscribe, like, share, dan berikan komentar Anda.